A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am hatta naqul alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan fiqh sirah an-nabawiyah yang masuk ke dalam kisah Khalifatur Rashidah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kita niatkan kita hadir di majlisul ilm ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua, menambah khazanah pengetahuan kita, hal-hal yang baik, termotivasi kita untuk mengamalkannya dan menjadi bagian dari keseharian kita insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait perang Jamal atau Mauqi'atul Jamal, kejadian di mana pasukan kaum muslimin itu terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam, kemudian pecah perang saudara pasca wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Secara singkat, sebagian orang menginginkan agar pembunuh Utsman bin Affan segera dieksekusi, sementara Khalifatul Muslimin wa Khalifatul Mu'minin Ali bin Abi Thalib punya pendapat berbeda. Tidak bisa untuk disegerakan menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Apa pasal? Karena saat itu fitnah sedang merebak. Alih-alih bisa mendapatkan tersangkanya, justru dikhawatirkan malah menangkap orang yang boleh jadi tidak bersalah. Itu pertimbangan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku khalifah yang terpilih.
Lantas kemudian beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebut saja Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhuma, beliau mendatangi Ummul Mukminin mengadukan perkara terkait eksekusi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Laporan ini diterima oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dengan ijtihad beliau-beliau ini berangkatlah beberapa pasukan kaum muslimin ya, menuju Basrah, menuju Basrah. Tujuannya apa? Untuk menyuarakan, yang kemudian dengan suara ini boleh jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau ikut mendengarkan ijtihad mereka untuk menyegerakan mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendengar pasukan mengarah ke Basrah, lantas juga akhirnya membawa pasukan untuk mencari tahu, sekaligus sebagai tindakan preventif agar tidak fitnah ini meluas. Bertemulah kedua pasukan, kita sudah kisahkan kemarin. Kemudian kedua pasukan awalnya sudah saling memahami. Bahkan utusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, Qa'qa' bin Amir, sudah datang kepada Ummul Mukminin Aisyah, sekaligus juga sudah meminta klarifikasi dari Talhah dan Zubair, dua sahabat mulia Rasulullah SAW. Semuanya sepakat bahwa kedua pasukan yang bertemu ini tujuannya bukan untuk perang, tapi islah bainan nas. Sehingga informasi ini disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Senang sekali Sayyidina Ali. Kalau begitu clear masalah. Sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kepada Talhah, kepada Zubair dan semua pasukan yang datang bahwa kita mendukung untuk mencari siapa dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi tunggu timing yang tepat, kata Sayyidina Ali. Kami akan berusaha secepat mungkin untuk mengusut kasus ini. Clear masalah. Akhirnya di pihak Sayyidina Ali tenang, di pihak Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair berikut Ummul Mukminin Aisyah juga tenang. Yang nggak tenang adalah orang-orang yang terlibat di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Lantas mereka mencari cara supaya konsolidasi ini nggak terjadi, supaya perdamaian ini nggak terjadi, karena terancam mereka nih. Kalau semua urusan beres, maka nanti pembunuh Utsman akan segera didapatkan. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini mereka kumpul, kemudian merencanakan sebuah siasat dan strategi busuk sekali. Mereka mencoba untuk menyerang kedua belah pihak, kemudian membuat ramai supaya orang-orang ini tersulut, tidak jadi damai melainkan melanjutkan perang. Walhasil sebagian orang bikin kisruh di kampnya Ali bin Abi Thalib, sebagian lagi bikin kisruh di kampnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu sebelum subuh. Tujuannya apa? Supaya mereka itu dalam keadaan kaget, shock, nggak berpikir untuk bisa tenang pikiran, sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Sebagian orang langsung tuh merusak tenda-tenda, bahkan menyakiti segolongan dari sahabat-sahabat Nabi dari pasukan Sayyidina Ali. Begitu juga yang ada di Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair. Kacau sebelum subuh terjadi. Yang satu teriak, kita diserang Sayyidina Ali. Yang satu lagi teriak, kita diserang oleh pasukan Ummul Mukminin Aisyah.
maka peperangan tidak dapat dielakkan. Kacau sekali. Itu kalau disebut perang ya perang, karena adu kontak senjata. Dan sungguh aneh sekali ketika ada satu orang berhadapan dengan kerabatnya sendiri, sesama muslim. Tapi mereka termakan fitnah, termakan ujian itu. Akhirnya perang saudara terjadi. Di kisah kita kemarin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencoba untuk meluruskan permasalahan, kemudian berkomunikasi dengan Tolhah dan Zubair. Qadarullah wa masya'afal. Tolhah dan Zubair tersadarkan bahwa ini adalah bagian dari fitnah. Jangan masuk, jangan ikut campur. Tolhah rujuk, Zubair rujuk. Rujuk itu artinya rujuk itu ya mereka kembali. Ya, berpendapat kita nggak perlu berperang seperti ini. Ikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi rupa-rupanya beberapa di antara kedua pasukan ini terprovokasi. Walhasil Tolhah dan Zubair terbunuh di tangan saudara mereka sendiri sesama muslim. Luar biasa. Pertempuran berlanjut pertempuran itu. Sampai kemudian nanti ada beberapa orang yang mengorbankan diri pada akhirnya untuk bisa meredam peperangan tersebut. Tolhah dan Zubair yang memisahkan diri pada akhirnya wafat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha udah nggak bisa lagi ngontrol pasukan di perang Jamal, termakan isu semuanya. Kemudian keselamatan Ummul Mukminin Aisyah terancam. Bahkan nanti di tengah pertempuran yang sengit itu, Aisyah radhiyallahu anha meminta Ka'ab bin Sur melepaskan tali ontanya. Terus kemudian mengangkat Al-Quran di tengah pasukan menandakan kita damai saja. Tapi apa yang terjadi? Ka'ab bin Sur malah dibunuh. Karena memang para pengkhianat-pengkhianat yang terlibat andil dalam pembunuhan Sayyidina Utsman ini gak pengen adanya sulh, perdamaian. Siapa yang berusaha untuk bikin damai diserang. Ka'ab bin Sur wafat, Pak. Syahid fisabilillah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ada di dalam tenda, karavan, haudaj. Karavannya itu disebutkan seperti landak karena semua anak panah tertuju ke sana. Loh, ini kan udah nggak sehat. Bagaimana mungkin Ummul Mukminin menjadi sasaran? Dan ini segera disadari oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warna. Sehingga kemudian Sayyidina Ali memberikan perintah kepada pasukannya untuk menargetkan unta Ummul Mukminin Aisyah, memberikan penyelamatan kepada beliau. Jadi Yusuf nanti datangnya dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Targetnya jangan sampai Ummul Mukminin tersakiti walau sedikit saja. Nah, akhirnya beberapa utusan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berhasil untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peperangan reda dengan sendirinya. Tapi pasukan udah banyak yang wafat, Pak. Ini fitnah luar biasa sekali, sulit sekali dikendalikan kalau udah seperti itu. Orang kalau ada dalam satu fitnah mengedepankan amarah, repot berabe. Nah, kemudian setelah itu pertempuran sesama muslim di Mauqi'atul Jamal ini bisa dikendalikan. Ada beberapa riwayat bahwa saat mereka semua ini sudah damai, Ali bin Abi Thalib itu nangis, Ummul Mukminin Aisyah juga nangis. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, kalau saja saya matinya itu 20 tahun yang lalu, jangan sekarang. Saya harus menyaksikan saudara-saudara saya wafat di depan saya. Sesama muslim saling bertikai. Begitu juga dengan Ummul Mukminin Aisyah, sedihnya luar biasa. Dan ini bagian dari fitnah yang harus dialami oleh kaum muslimin dan menjadi pembelajaran besar untuk kita orang-orang setelahnya. Walhasil antara Ummul Mukminin dan Ali bin Abi Thalib gak ada masalah, memang gak ada masalah.
Bahkan nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengantarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai ke gerbang Basrah sebelum nanti dibawa ke kota Madinah. Dibawa betul, dikawal betul. Nanti Ummul Mukminin Aisyah mengatakan begini, qalat ya bunayya la ya'tab ba'duna ala ba'd innahu wallahi ma kana baini wa baina Ali fil qadam illa ma yakunu bainal mar'ah wa ahma'iha. Kata Ummul Mukminin gini, wahai anak-anakku, kita ini saling menegur satu sama lain dengan sopan dan santun untuk mencari kebenaran. Jangan saling bermusuhan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh apa yang terjadi antara diriku dan Ali di masa lalu itu tak lebih merupakan kejadian antara perempuan dan kawan karibnya. Dan sesungguhnya bagi diriku ini merupakan teguran dari orang-orang yang terpilih. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kata Ali gini, sadaqti, betul, kata Sayyidina Ali. Ucapan Ummul Mukminin Aisyah betul. Ini bukan masalah yang besar, ini hanya kesalahpahaman saja. Sesungguhnya Aisyah adalah istri dari Nabi kalian Rasulullah Muhammad SAW, dan dia adalah ibundanya orang-orang beriman di dunia juga di akhirat. Jadi artinya Ummul Mukminin Aisyah dengan Sayyidina Ali yang nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi dimanfaatkan sama orang-orang yang menebarkan fitnah. Maka hati-hati. Sebagaimana yang kita pernah sampaikan kemarin itu, setiap zaman punya fitnah masing-masing. Dan ketika kita tidak mampu untuk menentukan bagaimana kita harus memilih ya, di tengah-tengah fitnah yang terjadi, kalau sulit, udah as-sukut, lebih baik abstain, diam saja. Kalau enggak, yang terjadi adalah saling sikut sesama muslim. Nah, ini yang terjadi. Nah, perang Jamal selesai, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi perang Jamalnya kelar. Tapi ternyata fitnah belum selesai. Setelah perang Jamal ini ternyata masih ada terjadi huru-hara, perselisihan antar sesama muslim. Kalau perang Jamal terjadi di tahun 36 setelah hijrahnya Nabi, ini terjadi di tahun ke-37. Tahun ke-37. Namanya perang Siffin karena terjadi di sebuah tempat namanya Siffin. Siffin itu di daerah Syria sekarang. Daerah Syria. Nah, perang Siffin ini terjadi nanti antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kisahnya kemarin udah kita kasih ya, prolognya. Selesai perang Jamal, ternyata Muawiyah sebagai klan ya, atau keluarga besar dari Utsman bin Affan masih belum bisa nerima terkait terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam tarikh khulafa juga disebutkan itu. Pakaian terakhirnya Sayyidina Utsman bahkan dipajang di tengah kota. Membuat orang yang setiap melewati tempat itu akan berurai air mata mengingat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka makin sedih dan pilu tatkala mereka tahu informasi bagaimana Utsman dibunuh. Sehingga semua masyarakat Syria itu kompak minta supaya disegerakan untuk mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Sama kayak permintaan Ummul Mukminin Aisyah sebelumnya. Tapi yang ini mah kayak udah nggak ada tawar-menawar lagi. Harus sekarang. Apalagi Utsman bin Affan masih keluarga dekat bahkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, jadi singkat cerita,
Muawiyah ini yang pengen bersegera menuntut kisos terhadap pembunuhan Utsman bin Affan ini, keinginannya terhalangi, bukan terhalangi, harus tertunda karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak terburu-buru. Tadi sebagaimana kita kisahkan di awal. Terus kemudian terdengar kabar, berita bahwa Muawiyah ini mengangkat dirinya menjadi khalifah, informasinya. Sayyidina Ali tentu saja nggak terima. Karena membaiat seseorang setelah baiat yang pertama itu layak diperangi dalam agama. Karena memberontak jatuhnya. Kalau udah ada yang dibaiat, tiba-tiba ada lagi yang membaiat dirinya, itu perlu diperangi. Dalam siasah, di dalam Islam seperti itu. Nah, informasi ini diterima, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekaligus untuk cross check, sekaligus jaga-jaga, jangan-jangan bener nih orang-orang Syam, Syria memberontak. Dibawalah kurang lebih 100.000 pasukan, karena tahu pasukan Syam ini banyaknya luar biasa. Kemudian setelah itu terjadi pertempuran-pertempuran kecil tuh, yang ketemu di tengah jalan, di perbatasan. Sampai kemudian ya diupayakan terus diplomasi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sempat gencatan senjata di bulan Muharram. Tapi di bulan Safar, nggak lama setelah Muharram, perang besar terjadi, tak bisa dielakkan. Muawiyah yang tetap kekeh untuk minta pertanggungjawaban qisas dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menganggap bahwa Muawiyah dan siapapun yang membelanya sudah berkhianat dan memberontak. Pecah tuh perang di bulan Safar. Masya Allah. Saat itu ada sahabat Nabi SAW, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Familiar gak sama nama ini? Ammar bin Yasir, putranya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam, yang wafat dengan cara yang sangat keji dan mempertahankan keislamannya Sumayyah itu. Nah, ini anaknya Ammar bin Yasir. Jadi Rasulullah SAW itu pernah satu waktu itu lagi lagi bangun masjid. Terus kemudian Ammar bin Yasir tuh ngangkat 2 batu gitu, berat. Terus Rasulullah SAW lewat di depannya Ammar bin Yasir. Debu-debunya dibersihin sama Rasulullah. Ini disaksikan sama sahabat-sahabat, termasuk sang periwayat hadis dari Abu Sa'id. Habis dibersihin debu yang ada di kepalanya, Rasulullah SAW terus ngomong begini. Qala waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ammar yad'uhum ilallah wa yad'unahu ilan nar. Ini Rasulullah ngomong begini. Nih dia nih Ammar nih. Ya Allah, nanti Ammar nih akan diperangi sama orang-orang yang zalim. Orang-orang yang salah, kata Rasul. Nanti Ammar akan diperangi sama orang-orang yang zalim. Ammar ngajak kepada kebenaran, sementara orang-orang yang memusuhi Ammar nih ngajak kepada sesuatu yang salah. Rasul pernah ngomong begitu. Tiba-tiba Ammar bin Yasir wafat dalam peperangan. Sementara Ammar bin Yasir ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka sebagian orang tersadarkan tuh yang paham terhadap hadis Nabi dan pernah mendengar hadis itu. Loh, Ammar mati, Ammar wafat, Ammar meninggal. Ammar di pihaknya Ali, berarti kita zolim nih. Kata pihak-pihak yang berseberangan dengan pihaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi begitulah keadaan fitnah ya. Orang-orang akan mencari pembelaan dan pembenaran. Kadang-kadang kalau udah dalam peperangan kayak gitu, nggak lagi mencari kebenaran. Yang dicari adalah pembenaran. Bahkan nanti golongan Muawiyah mengatakan, Ammar itu bukan kita yang bunuh. Ammar itu masuk ke medan perang karena diajak sama Ali. Makanya Ali yang itu punya andil dalam pembunuhan Ammar. Wah, dibalik tuh informasi.
Yang ngajak perang kan itu Ali, ngajak Ammar ikut perang. Berarti Ali yang punya andil dalam pembunuhan Ammar bin Yasir. Oh, percaya tuh orang-orang, balik lagi perang akhirnya. Ya. Dan Masya Allah, perang tuh sengit sekali. Puluhan ribu orang itu bergelimangan darah, kehilangan nyawa, dan yang menyedihkannya sesama muslim, Pak. Ya Allah, sesama muslim. Itu mengerikan sekali. Puluhan ribu yang wafat saat itu. Puluhan ribu. Sehingga kemudian ada tanda-tanda bahwa pihak Muawiyah ini keteteran. Kepukul mundur. Pada saat itu Muawiyah bermusyawarah dengan para pembesar-pembesar dari Syam, memutuskan udah kalau gitu kita angkat saja Al-Quran sebagai ajakan damai kita untuk pasukannya Ali bin Abi Thalib. Maka saat itu Amr bin As nusukin Al-Quran terus diangkat, menandakan kami minta damai, kami minta damai. Pasukan Sayyidina Ali ini lagi getol-getol, menang nih, karena pasukan Sayyidina Ali itu banyak sekali, ya, didukung oleh orang-orang Hijaz, Mekah, Madinah, tambah lagi orang-orang yang tinggal di Harurah. Ini orang-orang yang Spartan betul. Kalau perang itu, dia udah nggak mikirin lagi nyawanya sudah. Di dalam benaknya Quran, Sunnah, ngebela Amirul Mukminin, udah itu aja. Tapi justru ini menjadi bumerang bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka-mereka yang loyal, Spartan betul, jadi bumerang bagi Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ternyata nanti Ali bin Abi Thalib menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Atas dasar apa? Ngelihat puluhan ribu mayat bergelimpangan dan sesama muslim. Siapa yang mau bertambah lagi korban-korban berikutnya dan dari kalangan muslim sendiri? Gak mau. Walhasil Ali bin Abi Thalib menerima permintaan gencatan senjata itu, perdamaian dari pihaknya Muawiyah. Ya sudah, kita damai. Kita menarik diri, sementara Muawiyah dan pasukannya juga menarik diri. Kita tentukan nanti bagaimana perundingan kita dan kesepakatan kita di bulan-bulan berikutnya. Yang penting ini nggak ada korban lagi. Udah nggak tahan sudah. Mayat-mayat bergelimpangan, dan itu karena pedang saudaranya sendiri sama Islam. La ilaha illallah. Memfitnah kalau udah membesar yang begitu, Pak. Sulit dikendalikan. Ya Allah. Allah musta'an. Lantas kemudian setelah itu disepakatilah untuk mengadakan perundingan, arbitrase namanya, atau tahkim atau as-sulh, perundingan untuk mencari perdamaian. Nah, nanti pada akhirnya ini ada beberapa kisah dalam perundingan itu, diantaranya kisah yang beredar bahwa sahabat Nabi Amr bin As ini punya strategi licik. Ketika mereka berunding, utusan dari Ali bin Abi Thalib saat itu diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari yang sudah uzur. Sementara dari pihak Muawiyah diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari yang memang ahli strategi. Cuman informasi yang beredar ini kesannya sahabat Nabi Amr bin As ini picik betul. Padahal Amr bin As adalah sahabat Nabi SAW yang bahkan dipercaya oleh Rasulullah SAW. Kisah yang beredar itu nanti ya, saat keduanya itu bertemu di satu tempat, Abu Musa al-Ash'ari juga Amr bin As ini ngumpul di satu tempat. Terus Abu Musa al-Ash'ari dipersilahkan sebagai perwakilan dari Ali untuk menyatakan kekosongan dalam pemerintahan, kekosongan dalam kekhilafahan, untuk mencari nanti khalifah yang layak selanjutnya. Maka ini cerita yang beredar ya, Abu Musa al-Ash'ari berkata di hadapan kaum muslimin, dengan ini saya mengatakan dan
menginformasikan bahwa Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Sebagaimana Muawiyah juga meletakkan jabatannya sebagai pemimpin di Syam. Selesai. Giliran tibanya Amr bin As yang maju ke atas mimbar, Amr bin As ngomongnya beda. Kata Amr bin As, lihat nih, saya punya khotam, punya cincin. Khotam yang pertama saya copot. Sebagaimana saya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib sudah mencopot jabatannya. Nih, kayak khotam ini, udah nggak ada lagi hubungannya sama khilafah. Sementara saya tidak mencopot cincin yang satunya lagi. Sebagaimana saya menetapkan Muawiyah sebagai pemimpin kaum muslimin. Oh, ricuh lagi, rame lagi. Tapi kata para ahli sejarah, kisah ini janggal dan banyak cacatnya. Dilihat dari sisi sanad, dilihat dari sisi kejadian, dan banyak lainnya. Ada beberapa yang diriwayatkan dalam tarikh Tabari misalnya, gak seperti itu keadaannya. Dalam tarikh Kabir Imam Tabari disebutkan bahwa perwakilan dari Muawiyah dan perwakilan Sayyidina Ali ketemu, iya. Tapi nggak kayak tadi itu bentukannya. Cuman dikatakan begini, ketika bertemu Abu Musa al-Ash'ari dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardah. Qala Abu Musa berkata, ara annahu minan nafar alladzina tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhum. Kata Abu Musa, sungguh aku ngelihat bahwa ada orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia ridho. Orang ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ngasih tahu sebenarnya pihak Ali bin Abi Thalib itu adalah pihak yang benar sebenarnya. Dan kalian tahu kebenaran itu. Kemudian Amr bin As berkata, fa aina taj'aluni ana wa Muawiyah? Terus gimana? Bagaimana kalian memposisikan aku dan Muawiyah? Kata Amr bin As. Qala Abu Musa, ayyustagna bikuma fa fikumal ma'unah. Nanti kalau kalian diperlukan untuk membantu kami, kami mintakan bantuan. Tapi kalau enggak, seandainya enggak perlu bantuan kalian, sudah taat saja kalian kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan cukup satu orang pemimpin, tidak ada dualisme dalam kepemimpinan. Cukup satu saja. Sampai di situ doang Pak sebenarnya. Terus kemudian Amr bin As balik, Abu Musa al-Ash'ari balik. Selesai urusan sebenarnya. Cuman memang saat itu orang-orang yang awalnya membela betul Ali bin Abi Thalib ini terus merasa kecewa. Kenapa kok sampai kita mau menang malah dihalangi kemenangannya? Alih-alih mendapatkan kemenangan, kenapa malah kita terima perdamaian dari orang yang sebenarnya kita sudah sepakat dia adalah pemberontak? Begitu. Sebelumnya kan kita semua sudah tahu Muawiyah ini memberontak. Banyak lantas kemudian menjadi korbannya. Kok giliran mau menang malah selesai. Terutama orang-orang Harurah ini, yang nanti jadi cikal bakalnya orang-orang Khawarij. Mereka itu orang-orang alim, orang yang kerjaannya baca Quran, puasa, gitu. Tapi mereka kurang menguasai ilmu. Mereka hanya menghafal, tapi tidak menjadikan itu sebagai ilmu. Mereka itu serampangan dalam membuat satu hukum. Memang ada dalilnya, tapi dalilnya itu yang nggak kuat dari pondasi ilmunya. Akhirnya terbitlah produk-produk fatwa yang jelas berseberangan dengan pendapat yang muktabar. Contoh tadi, ini ngapain pakai ada Sayyidina Ali ngutus orang, terus Sayyidina Muawiyah juga ngutus orang
untuk arbitrase, bikin kesepakatan damai. Enggak, hukum tuh hukum Allah, bukan hukum manusia. Ada dalilnya. Dalam Al-Quran jelas. Hukum itu milik Allah, bukan milik utusannya Muawiyah, bukan utusannya Ali. Bukan milik Muawiyah, juga bukan miliknya Ali. Akhirnya orang-orang yang tadinya mendedikasikan untuk Ali bin Abi Thalib ini memutuskan untuk tidak lagi berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Bahkan memutuskan untuk bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib dan siapapun yang berada di belakang Ali bin Abi Thalib. Pecah lagi lah kaum muslimin saat itu. Tinggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kepikiran, bertambah lagi masalah. Muawiyah belum kelar, saat ini orang-orang Khawarij malah bikin masalah baru gitu. Ya. Nah, jadi ini fitnah yang terjadi, ya. Dan masya Allah fitnah itu semakin meruncing. Ya. Pernah ada orang yang nanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kenapa kok engkau yang memimpin kaum muslimin tapi nyatanya kita jadi kayak begini nih, berantakan. Dulu zamannya Umar nggak gini-gini amat, zamannya Abu Bakar nggak kayak begini, hatta di zamannya Utsman nggak kayak begini. Kok di zaman engkau, ketika engkau menjadi khalifah, kok malah begini urusannya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, entengnya dia jawabannya. Dulu waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, rakyatnya kayak saya, makanya pada aman. Tapi di masa kepemimpinan saya, rakyatnya kayak sampean gitu loh, makanya kayak begini jadinya. Orang-orang yang serampangan untuk berfatwa, beda dikit hantem, beda dikit kafir, beda dikit layak darahnya, gitu. Dulu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kayak saya, rakyatnya aman. Tapi di masa saya ya rakyatnya kayak sampean-sampean itu loh. Jadi di masa itu betul, ya sebagian orang itu, terutama dari orang-orang yang nggak terima tadi ada perdamaian, terus ngerasa bahwa Sayyidina Ali ini sudah menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlalu prematur mereka itu terus menghukumi sesuatu. Dan orang-orang yang kayak begini akan ada terus, Pak. Bahkan sampai akhir zaman mungkin. Terutama di zaman kayak kita sekarang. Ketika bermunculan mufti-mufti dadakan. Di era informasi yang terbuka, teknologi yang maju ini banyak mufti dadakan. Mereka berfatwa tapi tanpa ilmu. Modalnya terjemahan. Iya betul dari Quran. Tapi mereka nggak dilengkapi dengan perangkat ilmu yang jelas. Langsung ngambil hukum, langsung ngambil hukum. Saya berapa hari yang lalu ya sempat ngeliat apa namanya itu di media sosial video yang kemudian menyatakan bahwa orang-orang yang membantu kezaliman yang sudah jelas-jelas dia tahu kezalimannya, maka bisa dihukumi sebagai orang kafir dan murtad. Wah, itu ngeri sekali itu. Kalau udah murtad, kafir, berarti kan dikeluarkan dari agama Islam itu. Ya sama nih kayak orang-orang Khawarij ini dulu. Keluar dari Islam, layak dibunuh. Nggak sungkan-sungkan tuh orang-orang Khawarij itu membunuh sahabat Nabi SAW. Sahabat dibunuh. Kata mereka dalilnya Quran. Betul. Tapi memahami Qurannya yang kurang lempeng itu. Jadi ada orang membantu kezaliman orang, ini orang muslim nih, membantu kezaliman orang yang dia tahu itu benar-benar kezaliman, maka itu bisa dihukumi sebagai orang yang kufur dan murtad. Itu terlalu prematur itu. Memang ada itu keterangan hadisnya, tapi wallahu alam darajat hadisnya itu lemahnya seperti apa. Tapi itu hadis lemah. Kalaupun benar, itu perlu dimaknai lagi dengan perangkat ilmu yang betul. Kalaupun benar hadis itu, kalau benar. Bahwa maknanya orang yang membantu kezaliman itu, dia tahu bahwa orang itu betul-betul zalim,
dia keluar dari agama, maksudnya nggak sempurna keislamannya. Bukan dimaknai dia kafir, dia murtad, nggak begitu. Jadi harus ada perangkat ilmu yang jelas. Nggak serampangan, oh ini dari hadis Nabi, oh ini dari Al-Quran, yang tar dulu. Nggak semudah itu untuk kemudian kita memproduk sebuah fatwa. Ya Allah, panjang perjalanan. Maka ini pelajaran penting buat kita ini. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, di pertemuan terakhir insya Allah nanti. Terkait Khawarij sehingga nanti terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arta. Tapi dari kisah ini kita tahu ya Allah bahwa fitnah itu ya bisa saja terjadi. Dan boleh jadi bahwa sejarah itu at-tarikh yu'idu nafsah. Dia mengulang dirinya dengan objek yang berbeda, tapi karakteristiknya mirip-mirip. Maka kalau nanti satu waktu wallahu a'la wa a'lam bissawab kita bertemu dengan kondisi ini, kita tahu jangan terburu-buru untuk mengeluarkan orang dari Islam, jangan terburu-buru mengatakan orang itu murtad, jangan terburu-buru mengatakan orang itu nggak layak menjadi seorang muslim. Ntar dulu, konsekuensinya berat orang-orang yang mengeluarkan saudaranya dari Islam itu. Dulu Rasulullah mati-matian ngajak orang masuk Islam. Sekarang dengan mudahnya orang memvonis orang lain keluar dari Islam. Nggak begitu cara mainnya. Dan ini pelajaran buat kita. Kita nggak pernah tahu seandainya sejarah mengulang di zaman kita. Dan saat itu kita udah mesti paham apa yang harus kita lakukan. Ya, sebagaimana kita mendapat pelajaran dari kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, di perang Siffin, mulai dari perang Jamal, terus perang Siffin, ya. Nanti ada lagi nih setelah munculnya Khawarij, ya, Nahrawan, ya. Terus muncullah orang-orang Khawarij sehingga nanti terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedih kan? Yang menggerogoti orang Islam sendiri, yang menghancurkan tuh Islam sendiri. Karena mereka nggak punya perangkat ilmu yang mumpuni. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Kita juga begitu. Ya, di era medsos sekarang ini ya Allah luar biasa fitnahnya. Banyak mufti-mufti dadakan. Belum lagi orang-orang yang debat kusir, bukan untuk mencari hidayah, bukan untuk mencari kebenaran, tapi semuanya itu banyak, bukan semuanya, kebanyakan itu nyari pembenaran dan kebanyakan malah akhirnya berselisih dengan saudara-saudara sesama muslimnya. Coba ditengok itu sekarang. Sedih banget ngeliatnya itu. Lagi ngebahas agama, komentarnya tuh wah menyedihkan. Dibalas pula ya, sama pendukung pendapat A. Nanti pendapat B ngasih lagi hujahnya tapi dengan menghina-hina. Kan lucu. Ada orang saling serang, saling hina, sementara mereka nggak pernah tahu siapa orang itu, tinggalnya di mana, anaknya siapa, nggak paham. Ya, setiap zaman punya fitnahnya masing-masing. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah yang berlaku kepada zaman kita ini, dan semoga Allah istiqomahkan kita dengan kebaikan. Allah dekati kita dengan yang baik-baik saja insya Allah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai perang Siffin. Insya Allah nanti di bab selanjutnya kita akan bahas terakhir Nahrawan dan juga Khawarij, berikut masa akhir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.